kita harapkan jadi panjang. Itu teknik ya, teknik penanamannya. Tanahnya harus diangkat gitu ya. Ya makanya kenapa harus digulut, karena ini pingin naik elevasinya. Kecuali emang kebanyakan ya. nah, belum, itu biarin, masih baru. Misal nggak boleh setek, nggak boleh. Wah, karena sebulan lagi. Wah, ternyata Sebulan jangan terlalu. teknik stek oke ada itu ya. Setelah dipupuk 2 bulan kurangin, karena kita persiapan panen. Masih kebanyakan mungkin gitu ya. Ya, ini kan baru tumbuh dia, jadi masih persiapan akar dan buah. Yang penting boleh dahannya sebanyak apa, tapi jangan sampai saling ambil nutrisi gitu. Iya, nyambung. Jadi kenapa harus dibalik itu, supaya nggak tumbuh akar-akar yang membuang nutrisi. Jadi fokusnya di satu induknya itu. Makanya harus dibalik supaya nggak, kalau akar itu dibiarin lama-lama tumbuh ke bawah jadi banyak gini tapi kecil-kecil tuh kan. Biar tidak ngarang cabang. Itu ilmu saya waktu Dulu di Korea lah ya pokoknya. Di Korea ya. Di Meksiko lah ya. Korea lah. Iya. Pengalaman di Meksiko perlu diaplikasikan di sini gitu kan. Kebetulan Ya. Kang Yudi, sudah berapa tahun Kang Yudi bertani Kang Yudi? Pami bertani biasa di kecil. kecil udah jadi petani mana Kangnya? Oh. Alhamdulillah Kang. Oh itu mah ini Kang profesi yang melak sampo. Nah, Kang Yudi ini petani generasi sebenarnya ini. Ya. Saya ingin petani teknologi. Betul itu. Teknologi nanti kita kembangkan. Apakah sistem penyiramannya dengan pressing sprinkle, jadi orang nggak perlu sibuk. Betul. Kalau hasilnya Betul, ini lahan masih luas tuh, belum ablagnya. Wah, ternyata ulah sieun biakeun lahan di Indonesia banyak. Singkong wae tuh, mata kemua kalaparan di urang banyak. Tapi kunaon ulah terus loba ngeluh gitunya, loba nyata aduh ieung. Ini sangat tadi saya bilang ironi lah. Karena jika dilihat dari besarnya potensi alam kita ini, ya tinggal yakadaek gitu kan. Cekang Yudi teh mah pada naonnya di lembur mah salah itu Kang, padahal mah mahal ilmu bertani itu Pak Kang Yudi. Tidak semua orang bisa jadi petani gitu kan. Malaysia Itu. ingat, Ah, Vietnam, itu. Malaysia, Thailand itu belajar dari kita. Betul. Nah ini Tapi sekarang kenapa jadi berbalik? Mereka bisa impor, importir lah ya, negara importir gitu kan. karena ada selain dukungan dari polisi pemerintah, juga dari kemauan anak muda sekarang tuh untuk bertani kecil sekali. Iya. Seperti saya dulu zamannya waktu suruh nyangkul padi, ya saya nggak mau. Tapi bagaimana bertani itu tidak perlu melakukan nyangkul padi, Oke. bisa menghasilkan. Ya, itu bukan endorse Pak Bos ya. Akuanya bukan endorse ya. Oh, enggak. Bukan. Belum Cuman jadi aus endorse kita. aus aja itu mah ya. Ya, jadi ya ini sebetulnya masih bisa tumpang sari ya. Sebenarnya bisa, tapi karena Kita- mengejar target yang udah kita kontrak kita optimalkan aja dulu satu. Karena tumpang sari itu kenapa otomatis mengurangi nutrisi, satu pencahayaannya pasti akan terganggu kalau tanaman itu lebih tinggi dari pohonnya. Ya. Ini ngomong-ngomong Pak Bos nih, motivasi kenapa sih ingin terjun ke pertanian kan? Kalau dilihat dari basically, kemudian juga dari aktivitas hari ini gitu kan, Sebenarnya hari ini masih menjadi salah satu usaha yang disukain oleh Allah itu salah satunya bertani dan berdagang. Bertani berarti kita mengadakan pangan untuk orang lain, dan ada zakat yang memang harus kita tunaikan. Jadi tergantung pengairannya dari mana, dari alam murni atau dari kita beli, itu beda-beda zakatnya. Dan kebetulan di sini adalah tanah atau dengan pengairan alam ya Mang ya. Nah ini pasti zakatnya akan lebih besar, itu kita inginkan begitu bisa. Kalau konsep bertani sendiri ini organik apa memang konvensional? Ini full organik. Jadi pertama saya ingin mengembalikan unsur hara tanah ini, karena dulu itu kan dipakai padi yang
notabene pupuk sekarang adalah seperti narkoba buat mereka. Jadi kita coba baikin unsur haranya. Kedepannya sih kita tetap inginnya melakukan pertanian dengan organik, karena tanah itu juga harus dipiara bukan diperas. Berarti meregenerasi tanah lah ya. Gitu. Oke, jadi itu salah satu motivasinya Pak Bos ya, karena jarang sekali Pak Bos yang namanya orang sudah enjoy dengan usahanya yang dimiliki saat ini, pekerjaannya yang digenggam, males kayaknya. Iya, Gitu kan. bertani itu asik kok kalau kita ikutin dari awal. Dari kan miara anak gitu. Jadi anak kita dari kecil, oh hidup, Udah diperkenalkan ya. buah ini, nah ini, oh panen itu. Hasil itu udah urusan Allah, tapi usaha yang kita Nah, lakukan lah ya. lakukan itu. Insya Allah Oke. dengan itu Allah hasilnya bagus, jadi Amin. zakatnya makin tinggi, terus kesejahteraan petani dan Iya. itu yang kita utamakan. Nah, peluang tadi kan ini berbicara ubi Jepang ya, yang judulnya ubi Jepang, bukan ubi Bantar Gadung gitu kan. Artinya ini buat konsumsi masyarakat orang Iya. luar ini. Jadi- Seberapa besar sih potensinya Pak Bos? Sebenarnya permintaan Indonesia juga sangat tinggi. Cuman kalau di tempat kita ubi gitu, orang makan ubi itu dianggap level kedua gitu. Betul. Nah kalau di mereka ubi ini justru dibalik, ini yang makanan mewah menurut mereka di Jepang nih. Nah, Restoran-restoran ada ubi open, ubi macam-macam itu udah biasa di sana. oh gitu ya. Tah gitu pemirsanya. Jadi cek Pahriyadi oge tadi di Jepang mah elit kadang huit teh, di urang mah jadi kada balangsa kadang huit teh. Salah padahal mah. Nih Pak Bos ini sebetulnya kan dia salah satu tenaga ahli di salah satu perusahaan Jepang. Jadi udah tahu gitu kan kultur tentang apa sih yang orang Jepang sukai sebagai makanan khas dan elit. Itu tentang ubi lah ya. Dan Korea Korea. di urang mah kan huit teh naon hui betot cenah kadang orang miskin salah. Di urang mah keneh bodoh keneh nyata lah. Ya sebetulnya jangan lupa untuk tetap mencintai alam. Bertani merupakan satu ya betul sekali untuk mencari kita kebaikan-kebaikan baik dari kualitas tanamannya ataupun juga mencari nilai plus dari si ekonominya. Yuk kita comeback again karena udah cedem lagi, ini alamnya tuh udah cedem. Wah, kita baik lagi. Sip.